Assalamualaikum guys. Video kali ini kita bakal bahas pertolongan pertama pada kecelakaan di dapur. Video kali ini saya bakal dedikasiin untuk teman-teman saya yang masih bertahan di kosannya. Dalam situasi genting kali ini, mereka gak bisa pulang ke kampung halaman karena takut malah jadi carrier di sana, dan memutuskan untuk tetap berada di kosnya masing-masing. Biasanya dalam situasi aman, normal, kebiasaan teman-teman di kos cuma makan sekali di kosnya, sisanya makan di kos teman. Tapi karena peraturan pemerintah sekarang, kita dipaksa Quran time di rumah, baca Quran di rumah. Jadi mau gak mau, teman-teman anak kos ini harus masuk ke dapur untuk mengurusi proses makan memakan. Nah, untuk itulah kita coba cek potensi kecelakaan apa yang ada di dapur dan bagaimana pertolongan pertama jika kecelakaan itu terjadi. Pertama-tama kita harus tahu apa itu kecelakaan dan apa itu P3K. Jadi, menurut peraturan Menteri Tenaga Kerja, kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga dapat menimbulkan korban manusia dan atau berupa harta benda. Sedangkan pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada orang yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Dalam hal ini kita bakal bahas di dapur. Nah, berikut beberapa potensi kecelakaan yang ada di dapur. Dalam sebuah profesi atau kegiatan, tidak luput dari insiden-insiden yang mengejutkan, mulai dari hal yang menguntungkan hingga bahkan membahayakan kita. Tidak terkecuali dalam memasak. Demi memperoleh masakan yang enak, banyak tahap-tahap pun yang harus dilakukan, yang menggunakan alat-alat tajam, bahkan mesin sekalipun. Berikut beberapa kecelakaan dalam memasak yang sering terjadi versi Untung Ada Tora. Terkena pisau saat mengiris bahan masakan. Insiden ini sangat sering terjadi, bahkan hampir semua orang mengalaminya. Yang paling sering terjadi ketika seseorang sedang memasak, maka dari itu, irislah bahan masakan Anda dengan hati-hati. Letupan minyak saat menggoreng makanan. Ketika menggoreng sesuatu, letupan minyak merupakan hal yang sangat dihindari. Bahkan tak sedikit orang menggunakan tutup panci dalam menggoreng makanan yang ingin mereka masak. Kebocoran gas LPG merupakan kejadian fatal jika gas LPG Anda mengalami kebocoran. Itu pun bisa memicu terjadinya kecelakaan seperti gas meleduk, bahkan kebakaran besar. Dan jika Anda tidak bisa memasang atau mencopot gas LPG di rumah, minta bantuanlah kepada ahlinya. Salah racik. Setiap orang pasti ingin menyantap makanan yang lezat, dan terkadang kekecewaan pun datang ketika suatu makanan mempunyai rasa yang tidak enak. Maka dari itu, bagi yang ingin jago memasak, selalu belajar dalam menakar bumbu masakannya ya. Memecahkan barang. Memasak memang bukan suatu hal yang mudah. Itu cukup terbukti dengan banyaknya alat-alat masakan yang digunakan. Dan harus selalu diperhatikan adalah menaruh alat masakan dengan hati-hati. Karena kalau tidak, kamu bisa tertimpa barang dan bahkan... Dari beberapa potensi kecelakaan yang sudah jelasin sama partner saya, nih kita sudah tulis dalam diagram yang mengarah ke kanan. Itu adalah kecelakaan yang kerugiannya bersifat kerugian harta benda, kebocoran gas LPG, salah racik, dan memecahkan barang. Biasanya hal ini terjadi karena keteledoran kita. Misalnya kebocoran gas LPG, kita kurang bagus dalam memasang regulator, salah racik karena kita nggak fokus nyatat resepnya, kita malah fokus sama chef Juna memecahkan barang. Itu karena kita tidak mengembalikan sesuatu pada tempatnya. Nah, sedangkan dua poin yang menghadap ke sebelah kiri kita bakal bahas lanjut sampai P3K-nya. Nah, kalau ini contoh teman-teman anak kos yang baru masuk ke dapur. Kalau ini mereka yang sudah motong-motong bawang merah terus nangis. Kenapa nangis? Pas dilihat ternyata tangannya yang kepotong. Nah, kalau yang ini
Ini cewek-cewek yang motong tangannya gara-gara lihat Nabi Yusuf lewat. Nah, kalau yang terakhir, ini ada ibu-ibu yang ketumpahan minyak panas tapi salah dalam menerapkan pertolongan pertama. Oke, nanti kita sebelum melakukan prosedur P3K, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu tidak panik. Bagaimana caranya agar tidak panik atau tenang? Beberapa orang melakukannya dengan cara mengingat kematian, walaupun banyak yang nggak sukses ya, malah jadi makin histeris atau sedih dan hilang semangat hidup. Ya, ini menurut saya kita harus mengingat Tuhan ya, kayak istighfar, astagfirullahaladzim. Itu adalah cara paling ampuh untuk agar tetap tenang. Nah, habis itu baru kita masuk ke prosedur pertama, ke langkah pertama untuk melakukan prosedur pertolongan pertama. Saat terkena sesuatu yang panas, maka pertolongan pertama yang harus dilakukan bukan dengan mengoleskan sesuatu yang panas tadi dengan odol. Ini kurang tepat karena odol bersifat panas. Panas tambah panas jadi terbakar. Cara yang lebih tepat adalah dengan menaruh tangan di bawah air yang mengalir hingga tangan merasa dingin, ya kurang lebih 10 menit. Untuk luka iris, pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah dengan cara membersihkan luka iris tadi di bawah air yang mengalir. Setelah itu ditekan untuk memberhentikan peredaran darah, lalu dikasih plester. Semoga informasinya dapat diterima dan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, tetap safety di rumah aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.